فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya kawan kajian tafsir kita. Dan alhamdulillah kita sekarang pada surat yang baru. Kita masuk pada tafsir surat Al-Maidah. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan tafsir surah An-Nisa, walillahil hamd. Surat ini, kawan, surat Al-Maidah ini adalah termasuk surat Madaniyah bil ijma'. Surat ini termasuk surat Madaniyah secara ijma', secara kesepakatan para ulama. Artinya ini surat yang turun setelah hijrah. Bahkan ini termasuk surat yang paling akhir turunnya. Bahkan ini termasuk surat yang paling akhir turunnya. Akhir ma nazala minal Qur'an. Bahkan ini termasuk surat yang paling akhir turun. Sebagaimana dinukil dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, suatu ketika Jubair bin Nufair dia mengatakan, hajjajtu fadakhaltu ala Aisyah. Suatu ketika saya haji dan saya mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia berkata kepada saya, ya Jubair, taqra'u Al-Maidah. Wahai Jubair, apakah engkau telah menghafal Al-Maidah? Faqultu na'am. Saya katakan iya. Maka beliau mengatakan, ama innaha akhiru suratin nazalat. Ketahuilah bahwasanya surat tersebut adalah surat yang paling terakhir turun. Akhiru suratin nazalat. Ketahuilah bahwasanya itu adalah surat yang paling terakhir turun. Faedahnya apa? Mengetahui bahwasanya Al-Maidah ini adalah surat yang paling terakhir. Faedahnya kata Aisyah, fama wajadtum fiha min halal fastahilluhu. Semua yang kalian dapati di dalamnya dari perkara yang halal, maka halalkan. Wa ma wajadtum fiha min haram harimuh. Dan semua yang kalian dapati dari perkara yang haram di dalamnya, maka haramkan. Karena ini ayat terakhir. Artinya hukumnya tidak akan dihapus. Karena ini turunnya terakhir, belakangan. Sehingga ini faedahnya mengetahui kapan turunnya surat ini. Agar kita bisa menjadikan surat ini sebagai landasan dalam membangun hukum. Yang dikatakan halal dalam surat ini, maka halal. Yang dikatakan haram dalam surat ini haram. Karena hukumnya nggak akan berubah dan tidak akan dihapus. Karena turunnya sudah belakangan. Bahkan surat ini yang akan menghapus hukum-hukum yang menyelisihinya. Nah, ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga dinukil dari Abdullah bin Amr, dia mengatakan akhiru suratin unzilat suratul Maidah wal Fath. Surat yang paling terakhir turun adalah surat Al-Maidah dan juga surat Al-Fath. Oleh karena itu berkata para ulama,
laisa fiha hukmun mansukh. Tidak ada padanya hukum yang dihapus. Tidak ada di dalamnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak ada di dalamnya hukum yang dihapus. Hukum-hukum yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah, hukum yang masih berlaku sampai sekarang dan hari kiamat. Nah, dan ini sebagaimana yang disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-14, suratul Maidah. Surat Al-Maidah ini tentang keutamaannya. Kalau tadi tentang waktu turunnya, sekarang tentang keutamaannya, kata Syekhul Islam, suratul Maidah ajma'u suratul Quran li syara'ihi tahlil wa tahrim wal amr wan nahy. Surat Al-Maidah adalah surat yang paling mencakup untuk syariat-syariat penghalalan dan pengharaman. Surat Al-Maidah adalah surat yang paling mencakup untuk syariat penghalalan dan pengharaman, perintah dan larangan. Sehingga ini min ajma'is surah, surat yang paling banyak cakupan tentang halal haram, tentang perintah larangan. Nah, dari sini jelas kita dapat keutamaannya. Dan lebih kita perhatikan surat ini, terutama dalam pembahasan-pembahasan fikih halal haram, ini banyak disebutkan dalam surat ini. Walihada ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Oleh karena itu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan, "Hiya akhirul Qur'an nuzulan." Dia adalah surat yang paling terakhir turun. Fa ahillu halalaha wa harrimu haramaha. Ini kayak yang tadi. Maka halalkanlah halalnya, haramkanlah haramnya. Ini kembali surat. Nah, halalkanlah halal yang dikatakan halal dalam surat ini, dan haramkanlah yang dikatakan haram dalam surat ini. Mafhum ya? Nah, walihada uftutihat biqaulihi aufu bil uqud. Oleh karena itu diawali dengan firman Allah, aufu bil uqud. Wal uqud hiyal uhud. Dan uqud, akad-akad, maknanya adalah perjanjian. Wa dzakara fiha min at-tahlil wa tahrim wal ijab ma lam yuzkar fi ghairiha. Nah, dan disebutkan di dalamnya dari perkara penghalalan dan pengharaman dan kewajiban yang tidak disebutkan di surat-surat yang lainnya. Sehingga ayat ini penuh dengan penghalalan, pengharaman. Nah, adapun isi dan kandungan dari surat ini secara garis besar, kandungan surat ini secara garis besar adalah tentang dua tema besar yang menjadi kandungan surat Al-Maidah ini. Yang pertama adalah takrir wa bayan katsirin minal ahkam, penegasan dan penjelasan banyak dari masalah hukum, penegasan dan penjelasan dari banyak permasalahan hukum, seperti penjelasan kewajiban memenuhi akad, kemudian halal dan haram dalam hal makanan, kemudian halal dan haram dalam hal makanan, apa makanan yang halal, apa makanan yang haram, wadzabaih, dan sesembelihan, kapan sembelihan dikatakan halal, kapan sembelihan itu dikatakan haram, wasai, dan juga hukum binatang buruan, wa hukmu dzabaih wanita ahlul kitab, dan hukum sembelihan dan wanita ahlul kitab. Boleh tidak dinikahi wanita ahlul kitab, boleh tidak sembelihan ahlul kitab dimakan. Wa taqrir ahkam at-taharatain sughra wal kubra, dan penegasan hukum dua taharah, besar dan kecil. Taharah besar yang mengharuskan mandi, taharah kecil wudu. Ini juga dalam surat ini. Kapan saja seseorang harus melakukan taharah kubra, kapan seorang melakukan taharah sughra, kapan orang harus mandi wajib, kapan orang harus wudu.
bagaimana tata caranya. Ini semuanya disebutkan dalam surat ini. Nah, wat turab bil ma'i wat turab, dengan dua jenis alat bersucinya, baik dengan air maupun dengan tanah dan yang semisalnya. Ini tema pertama, masalah fikih, masalah halal haram. Yang kedua dari kandungan surat ini adalah mujadalatu ahlil kitab al-yahud wan nasara wa bi khassa an-nasara, mendebat dan mematahkan hujah Yahudi dan Nasara, terutama Nasara. Yang lebih dititik beratkan dalam surat ini adalah mematahkan syubhat dan hujah-hujah orang-orang Nasara. Nah, ini dua tema besar. Ini dua kandungan inti dari surat Al-Maidah. Tentang masalah hukum, halal haram, masalah fikih, makanan, sembelihan, buruan, dan seterusnya. Dan juga tentang mematahkan hujah-hujahnya ahlul kitab, terutama orang-orang Nasara. Ini tema besar. Adapun rinciannya nanti akan dibahas dalam ayat, dalam tafsir satu persatu. Ini kesimpulannya. Kasih tanda jarak antara surat ini dengan surat yang lain. Jangan dicampur, jangan digabung. Nah, kalau bisa satu halaman pun nggak apa-apa, dikosongkan. Satu lembar, dilipat, itu kasih tanda. Jadi nampak nanti dibuka itu langsung kan ditebalkan itu satu lembar itu gitu. Jadi tanda, baru lagi dipelajari kemarin. Nah, atau dikasih tulisan yang besar, tafsir Al-Maidah sebagai pembeda dan pemisah. Nah, antara surat ini dengan yang lain. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, tafsir surat Al-Maidah wa hiya madaniyah, dan dia adalah surat madaniyah, ai bil ijma', secara ijma', bahkan dia surat yang paling akhir turun. Baca Iqbal. Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud wa hillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis sayd wa antum hurum. Innallaha yahkum ma yurid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah dan penuhilah akad-akad, perjanjian-perjanjian. Dan ini umum, mencakup semua perjanjian yang dikuatkan oleh seorang hamba. Dan ini mencakup tiga hal. Perjanjian seorang hamba kepada Rabb-nya, atau perjanjian yang diambil oleh Allah dari hambanya. Yang kedua, perjanjian berupa hak-hak para hamba. Dan yang ketiga adalah muamalah bainal ibad. Ini tiga macam akad dan hak yang harus dipenuhi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hak Allah atas hamba, untuk mentauhidkannya, untuk mengimaninya. Ini semuanya termasuk perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipenuhi perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perjanjian yang berupa hak-hak hamba. Hak orang tua untuk dimuliakan, hak tetangga, hak istri, hak suami, hak anak. Ini hak-hak orang lain yang wajib kita tunaikan. Yang ketiga, berupa muamalah yang kita lakukan antar para hamba. Jual beli, sewa menyewa, utang piutang. Ini wajib dipenuhi dan wajib disempurnakan. Tidak boleh dilanggar. Utang piutang ketika jatuh tempo maka dibayar. Jual beli jika sudah sah, terpenuhi syarat-syaratnya, maka terjadi perpindahan barang dan uang dan seterusnya.
sewa menyewa. Jika sudah berakhir masa sewanya, maka pemilik berhak untuk mengambil kembali barangnya. Ini dalam rangka penyempurnaan apa ini? Akad. Dalam hal yang ketiga, muamalah. Ini wajib kita berikan. Ini antar hamba, masing-masing punya hak kepada pasangannya, pasangan muamalahnya. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah dan yang dimaksud dengan aufu bil uqud. Sehingga jangan bayangkan uqud di sini hanya yang terkait antara hubungan sesama manusia saja. Itu termasuk, tapi juga cakupannya lebih luas daripada itu. Uhillat lakum bahimatul an'ami. Dihalalkan untuk kalian. Masuk penghalalan, pengharaman. Dihalalkan untuk kalian. Binatang ternak. Bahimatul an'am ini namanya idhofah bayaniyah. Sama. Bahimah ya an'am sama. Sama-sama binatang ternak artinya. Makanya lo kok dimudahkan namanya idhofah bayaniyah. Penyandaran untuk menjelaskan. Maknanya sama. Bahimah dengan an'am itu sama. Binatang ternak. Dihalalkan untuk kalian binatang ternak. Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini 3. Al-ibil, wal baqar, wal ghanam. Bukan semua yang diternak. Di tempat kita ya babi pun diternak. Nggak dikatakan binatang ternak di sini. Yang dimaksud dengan bahimatul an'am di sini 3. Al-ibil, al-baqar, al-ghanam. Unta, sapi, kambing. Dengan jenis-jenisnya. Sapi masuk juga dalamnya apa? Kerbau. Jenis sapi. Iya, jamus. Jamus itu termasuk jenis dari sapi, sama hukumnya. Masuk ke dalam kambing apa? Domba, sama. Nah, sehingga masuk ke dalamnya 3. Al-ibil, wal baqar, wal al-ghanam. Nah, illa ma yutla alaikum, kecuali nanti yang akan dibacakan kepada kalian. Ada sebagian yang diharamkan, entah dari cara matinya enggak syar'i. Maka meskipun dia bahimatul an'am tapi haram. Dan didahulukan penyebutan yang halal karena itu adalah hukum asal dalam hal makanan. Di sini yang belum disebutkan yang halal apa yang haram? Halal. Uhillat lakum, dihalalkan untuk kalian. Diawali dengan yang halal li'annahul asl fil at'imah, dikarenakan dia adalah hukum asal dalam makanan. Hukum asal makanan adalah halal atau haram? Halal. Kalau kamu nggak tahu ini dari apa, ini kok dirasa kok enak, bilang saja ini apa ini? Halal. Nah, sampai kamu tahu ada dalil yang mengharamkannya. Makanya diawali oleh Allah dengan yang halal. Uhillat lakum bahimatul an'am. Baru setelah itu masuk pengharaman. Illa ma yutla alaikum, kecuali yang akan dibacakan nanti kepada kalian, itu haram. Baru yang kedua pengharaman. Kenapa diawali dengan yang halal? Karena itu hukum asal. Hukum asal dalam hal makanan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Kalian tidak berburu ketika sedang ihram. Ini termasuk yang diharamkan. Binatang ternak tersebut yang dihalalkan untuk kalian, kalian makan tidak dalam keadaan kalian buru ketika sedang ihram. Kalau kalian buru ketika kalian sedang ihram, maka ini termasuk yang diharamkan. Nggak boleh. Orang yang sedang ihram tidak boleh berburu. Nah, dan juga tidak boleh memakan binatang buruan dengan rincian yang nanti akan disebutkan. Nah, sehingga maknanya hurum di sini adalah ketika kalian sedang ihram, ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Nah, dengan tidak berburu ketika kalian sedang ihram. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukumi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini agar kita nggak banyak protes tentang masalah halal dan haram ini. Yang Allah bilang halal ya sudah, haramkan, halalkan saja. Yang Allah bilang haram, haramkan.
Ini hukum terserah siapa? Allah. Mau kamu ketahui hikmahnya atau tidak kamu ketahui hikmahnya, pasrah saja. Makanya oleh Allah ditutup dengan innallaha yahkumu ma yurid. Allah memutuskan apa saja yang Allah kehendaki. Terserah Allah. Semua di bawah kekuasaan Dia. Mana yang mau dihalalkan oleh Allah, mana yang mau diharamkan oleh Allah, ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hadza amrun minallahi ta'ala li ibadihi. Ini adalah perintah dari Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya. Li ibadihil mu'minin, kepada hamba-hambanya yang beriman. Bima yaqtadihil iman, sesuai dengan konsekuensi dari keimanan. Sehingga perintah ini sesuai dengan konsekuensi dari keimanan kalian. Kalau kalian beriman, ini keharusannya. Karena sebelumnya yang Allah panggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ini berarti setelahnya adalah bagian dan konsekuensi dan tuntutan dan keharusan yang kalian harus lakukan kalau kalian sebelumnya sudah ngaku apa? Beriman. Ini maknanya bima yaqtadihil iman, sesuai dengan tuntutan dari keimanan yang ada pada diri kalian. Apa yang Allah perintahkan? Bil wafa'i bil uqud, untuk memenuhi, menyempurnakan akad-akad. Ai bi ikmaliha wa itmamiha, untuk menyempurnakannya. Wa adam naqdiha wa naqsiha, dan tidak membatalkannya dan menguranginya. Dikurangi hak saudaranya atau mengurangi haknya Allah Subhanahu wa taala, tidak dibatalkan, batal sama sekali nggak ada. Kalau kurang masih ada yang diberikan. Baik dari 3 hal yang tadi. Baik itu haknya Allah atau haknya hamba atau muamalah sesama apa? Hamba. Tidak dibatalkan sehingga teman muamalahnya itu nggak dapat sama sekali, tidak juga dikurangi. Yang harusnya setahun jadi 11 bulan masa sewanya. Nggak boleh. Diperintahkan untuk apa ini? Disempurnakan. Nah, tidak boleh dibatalkan, tidak boleh dikurangi. Wa hadza syamilun lil uqudi allati bainal abdi wa bainar rabbih. Ini yang tadi kita sebutkan. Dan ini mencakup semua akad-akad yang terjadi antara hamba dan antara siapanya? Rabb-nya. Hak Allah untuk ditauhidkan, hak Allah untuk diimani, hak Allah untuk diibadahi, dan seterusnya. Minal tizami ubudiyatihi, dari berpegang teguh dengan penghambaan diri kepadanya, dengan konsisten menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk al-wafa bil uqud. Wal qiyam biha atamma qiyam, dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya pelaksanaan, tidak dikurang-kurangi, dengan cara yang paling sempurna yang bisa kita lakukan ibadahnya, penghambaannya. Wa adamul intiqas min huquqiha syai'an, dan tidak mengurang-urangi sebagian dari hak-hak penghambaan tadi, hanya kembali kepada ubudiyah, dan tidak mengurang-urangi dari hak-hak penghambaan tersebut sedikit pun. Nah, wallati, dan juga ini yang kedua, yang termasuk bagian dari al-wafa bil uqud. Yang pertama tadi bainal abdi wa rabbihi. Yang kedua wallati bainahu wa bainar rasul sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihi wa tibaihi, dan juga akad-akad perjanjian yang terjadi antara hamba dan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam pembagian kita masuk ke dalam yang pertama, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada siapa? Rasul, karena Rasul itu hanya utusan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pembagian beliau ini tidak bertentangan dengan pembagian yang kita sebutkan. Ini beliau lebih merinci saja. Sebenarnya ini masuk ke dalam haknya siapa? Haknya Allah, karena yang mengutus beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kepada Rasul, dengan mentaati beliau dan mengikuti beliau.
Ini haknya Rasul. Wallati bainahu wa bainal walidain. Ini masuk hak hamba. Yang kedua. Dan akad-akad perjanjian-perjanjian yang ada antara hamba dengan orang tuanya. Bil walidain dengan kedua orang tuanya. Wal aqarib dan juga kerabat yang lain. Bibirrihim wasilatihim dengan berbakti kepada mereka dan menyambung hubungan mereka. Wa adami qati'atihim dan tidak memutus hubungan dengan mereka. Ini hak hamba. Wallati bainahu wa baina ashabihi dan yang ada antara hamba dengan teman-temannya. Ini yang keberapa? Yang ketiga, ini muamalah. Kalau yang tadi hak orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini satu pihak, kita memberikan hak orang tua, kita memberikan hak kerabat, kita memberikan hak istri, kita memberikan haknya anak. Kalau sekarang hubungan apa ini? Muamalah yang ketiga. Sehingga dikasih garing gitu ya, Pak. Apa garing? Garis miring. Ini satu, ini dua, ini yang ketiga. Gitu. Jadi sesuai dengan yang kalian catat tadi. Wallati bainahu wa baina ashabihi minal qiyam bi huquqis suhbah. Dan antara dia dengan teman-temannya berupa memberikan hak-hak pertemanan fil ghina wal faqri, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan miskin, wal yusri wal usr, dalam keadaan gampang dan dalam keadaan sulit. Wallati bainahu wa bainal khalqi, afwan, ini yang ketiga. Yang ini tadi masih yang kedua, afwan. Yang haknya teman ini masuk yang kedua. Yang ketiga ini baru ini. Wallati bainahu wa bainal khalqi, dan antara dia dengan hamba yang lain min uqudil muamalat, berupa akad-akad muamalah. Kalbai, seperti jual beli, wal ijarah dan sewa menyewa, wa nahwihima dan yang semisalnya. Wa uqudit tabarruat, dan juga seperti akad-akad tabarru'. Tabarru' itu akad dari satu pihak saja yang memberi. Yang memberi hanya satu pihak. Kalau tadi baik dan juga ijarah, ini dua pihak memberi. Jual beli atau sewa menyewa. Yang satu memberikan jasa, atau memberikan barang, yang satu memberikan uang. Ini apa? Muamalat. Masuk juga ke dalamnya akad tabarru'. Ini satu pihak saja yang memberi, nggak ada imbalannya, nggak ada imbal baliknya. Kal hibah wa nahwiha, seperti hibah, akad hibah, pemberian. Ini kan hanya dari satu bab. Ini hibah untukmu, pemberian. Wa bal wal qiyam bi huquqil muslimin, bahkan menjalankan hak-hak kaum muslimin allati aqadahallah bainahum, yang telah Allah ikat di antara mereka fi qaulihi, dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah kaum mukminin itu satu dengan yang lainnya bersaudara. Apa bentuknya? Bentuk persaudaraannya bukan senasab, bitanasur alal haqqi, dengan saling tolong-menolong di atas kebenaran, wat ta'awun alaihi, dan bahu-membahu di atasnya, wat ta'aluf bainal muslimin, dan persatuan. Ta'aluf itu saling menyatu dengan yang lainnya di antara kaum muslimin, wa adamit taqatu', dan tidak memutus hubungan. Fahadal amr syamilun li usuluddin wa furu'ihi. Sehingga perintah ini, mana perintahnya? Mana perintahnya? Maka perintah ini mencakup seluruh dasar-dasar agama dan cabangnya. Mana? Aufu bil uqud. Hanya dengan kalimat yang singkat itu saja ternyata sudah mencakup seluruh aspek agama, mau perkara dasarnya atau perkara cabangnya. Nah, fakulluha dakhilatun fil uqud, semuanya masuk ke dalam akad-akad. Allati amarallahu bil qiyami biha, semuanya masuk ke dalam akad yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan. Wa yustadallu bihadzal ayat, dan ayat ini dijadikan dalil annal asla fil uqudi wasyuruti al-ibahah, bahwasanya hukum asal dari semua akad dan semua syarat-syarat
adalah boleh, adalah halal. Kamu ingin mensyaratkan apa saja boleh. Saya syaratkan kalau kamu nyewa rumah ini nggak ada yang boleh diganti perabotannya, jendelanya, pintunya. Boleh nggak? Boleh. Kalau kamu ganti, kamu denda. Nggak masalah. Hukum asalnya apa ini? Halal. Boleh. Ini hukum asal akad dan syarat-syarat. Wa annaha tanhaqidu bima dalla 'alaiha min qaulin au fi'lin li itlaqiha, dan juga ini menunjukkan bahwasanya akad dan syarat tersebut teranggap tanhaqidu dengan sesuatu yang menunjukkan atasnya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Sehingga nggak ada akad-akad lafaz-lafaz khusus, itu nggak ada. Bahasa kita namanya apa? Apa namanya? Ketika mau transaksi itu ijab qabul. Nggak ada harus beli apa? Ya jual. Nggak harus. Boleh dengan lafaz apa saja. Nah, yang menunjukkan terjadinya apa? Akad. Kenapa? Li'itlaqiha. Karena Allah memutlakkannya. Allah nggak membatasi. Harus dilakukan dengan lafaz ini. Jual belinya atau sewa menyewanya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, atau saya Fulan bin Fulan dengan ini menyatakan telah menyewakan, saya terima sewanya. Nggak harus kayak gitu. Nah, termasuk juga apa ini? Akad pernikahan sama. Tidak ada diharuskan untuk dibatasi dengan lafaz-lafaz apa ini? Tertentu. Baik jual beli, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Pakai perbuatan boleh nggak? Boleh. Main tunjuk aja. Ini satu. Ini duitnya. Pakai apa ini? Isyarat saja. Nggak ada suaranya. Boleh nggak? Sah nggak jual belinya? Sah nggak? Sah. Karena perbuatannya menunjukkan mereka saling apa ini? Akad. Ini adanya. Ini taruh itu aja. Boleh nggak? Boleh. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membatasinya dengan lafaz-lafaz tertentu, bahwasanya akad-akad itu terlaksana dengan semua yang bisa menunjukkan atasnya, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan, dikarenakan dimutlakkan oleh Allah dan tidak disebutkan rinciannya. Nah, masih ada lagi pembahasannya, ya kan? Ini makna, ini luar biasa ayat ini, ya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Dengan memahami betul-betul ayat ini, ya, baru sampai setengahnya ini saja, kita tidak akan berani meremehkan semua hak yang ada di pundak kita, baik hak Allah Subhanahu wa taala untuk kita berikan atau haknya manusia, apapun bentuknya. Nah, dikarenakan ini perintah langsung dan ini merupakan konsekuensi dari keimanan yang ada pada diri kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.